NIM 22B 500504121. Perkenalkan, nama saya Distria, NIM 22B 500504159. Halo, perkenalkan nama saya Gisela dengan NIM 22B 500404117. Saya dengan Christina Osya dengan NIM 22B 500504102. Halo, perkenalkan nama saya Jinggaria Yafia Kahapsari dengan NIM 22B 500504104. Nah, yuk ikutin terus. Halo guys, sekarang kita lagi ada di IKEA. Nah, kita ada di area bongkar muat atau pengambilan barang. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih proses bongkar muat barang dari truk ke rak single dip. Nah, proses ini merupakan bagian penting dalam rantai pasok dan penting juga loh dalam efisiensi untuk memaksimalkan produktivitas dan meminimalkan biaya. Dalam video ini, kita akan membahas langkah-langkah dalam proses bongkar muat barang. Yuk, kita mulai. Proses bongkar muat dari truk ke rak single dip itu adalah langkah penting dalam manajemen rantai pasok yang dimulai dari pengiriman barang oleh truk ke area penerimaan gudang hingga penempatan barang di rak penyimpanan. Ngomong-ngomong tentang rak single dip, apa sih itu? Nah, rak single dip itu salah satu jenis rak penyimpanan paling umum di gudang. Desainnya memungkinkan akses langsung ke setiap palet yang menjadikannya ideal untuk barang dengan rotasi yang tinggi. Rak ini sering digunakan untuk barang dengan kebutuhan pergudangan yang fleksibel atau produk yang sensitif terhadap waktu. Yuk langsung aja kita masuk ke langkah-langkahnya. Nah, pada bagian pertama itu harus adanya persiapan. Sebelum mulai proses bongkar muat, pastikan semua peralatan dan sumber daya itu sudah tersedia, seperti forklift, operator forklift yang terlatih, dan ruang yang cukup di area bongkar muat dan rak. Lalu ketika truk itu tiba, dokumen pengiriman diperiksa untuk mencocokkan jumlah dan jenis barang yang diterima. Dan operator memastikan bahwa barang sesuai dengan daftar yang ada di sistem manajemen gudang. Masuk ke bagian kedua yaitu pembongkaran. Yaitu mulailah dengan membuka pintu truk dan memeriksa barang yang akan dibongkar. Dan pastikan barang tersebut dalam kondisi baik dan sesuai dengan pesanan. Lalu barang biasanya diletakkan di atas palet dan operator menggunakan forklift atau hand pallet truck untuk memindahkan barang dari truk ke area staging atau pemeriksaan awal. Lalu ada bagian ketiga yaitu pemeriksaan kualitas dan kuantitas. Di area staging, barang diperiksa untuk memastikan tidak ada kerusakan selama transportasi. Nah, barang yang rusak atau salah jenis akan dilaporkan dan dikembalikan. Dan yang terakhir yaitu penempatan di rak, yaitu barang diangkut ke rak single dip yang sudah ditentukan. Dan operator forklift memposisikan barang secara aman di rak serta memastikan stabilitas dan efisiensi penyimpanan. Lalu kita juga ada tips and tricksnya loh, yaitu menggunakan sistem penataan rak yang efisien untuk memaksimalkan ruang dan aksesibilitas. Dan yang kedua, menggunakan label atau penanda yang jelas untuk memudahkan identifikasi suatu barang. Tidak lupa juga untuk menjaga keselamatan dengan selalu prioritaskan keselamatan dalam proses bongkar muat dengan menggunakan peralatan keselamatan seperti helm, sarung tangan, dan sepatu keselamatan. Lalu, hindari mengangkat beban yang terlalu berat atau melebihi kapasitas forkliftnya. Ada juga loh faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi.
Nah, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti desain jalur gudang, yaitu jalur di antara rak single deep dan area bongkar muat harus cukup lebar untuk pergerakan forklift, terutama jika rak berbaris panjang. Dan yang kedua ada kecepatan dan ketelitian operator. Operator yang terlatih dapat bekerja lebih cepat tanpa mengorbankan keselamatan atau akurasi. Dan yang ketiga, ada kondisi peralatan, yaitu pastikan forklift, hand pallet truck, dan alat bantu lainnya dalam kondisi yang baik. Karena peralatan yang bermasalah dapat mengganggu suatu proses. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi. Ini untuk membantu menentukan lokasi penyimpanan terbaik untuk setiap barang dan mengurangi kesalahan penempatan dan waktu pencarian. Proses bongkar muat dari truk ke rak single deep itu memiliki banyak tantangan. Tantangan yang pertama yaitu keterbatasan waktu, karena truk seringkali hanya memiliki waktu terbatas untuk bongkar muat, terutama jika ada antrian. Nah, solusinya itu dengan menjadwalkan pengiriman secara teratur dan memastikan tim sudah siap ketika truk tiba. Tantangan yang kedua yaitu kesalahan penempatan. Karena barang yang salah lokasi dapat menyebabkan kesulitan saat pengambilan barang. Nah, dengan memanfaatkan sistem dan barcode scanner, kesalahan ini dapat diminimalkan. Yang ketiga, ada risiko kerusakan barang. Barang yang berat atau rapuh itu sangat beresiko rusak selama bongkar muat. Nah, operator harus dilatih untuk menangani barang dengan teknik yang benar dan menggunakan alat bantu yang benar. Demikian pembahasan mendalam tentang proses bongkar muat dari truk ke rak single deep. Dengan memahami setiap langkah, tantangan, dan faktor, kalian dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional gudang. Hai guys, jadi sekarang kita lagi ada di IKEA. Nah, di sini juga ada forklift yang dioperasikan oleh petugasnya. Nah, apa sih itu forklift? Forklift itu adalah alat berat yang sangat penting dalam berbagai industri, terutama di bidang logistik dan manufaktur. Nah, fungsi utamanya forklift itu adalah untuk mengangkat dan memindahkan barang dan menumpuk barang berat dan dengan efisien. Nah, kegunaannya apa aja sih forklift? Yang pertama itu ada memindahkan barang berat, menumpuk barang, dan memuat dan membongkar truk, memindahkan barang di area terbatas, meningkatkan efisiensi kerja. Terus jenis-jenis forklift itu ada forklift diesel, forklift LPG atau liquid propelling gas, dan ada lagi yang terakhir itu forklift elektrik. Nah, selanjutnya kita tuh ada juga cara menggunakan forklift. Cara menggunakan forklift itu yang pertama itu latihan dan sertifikasi. Terus lalu yang kedua itu pemeriksaan keamanan, lalu perhatikan beban maksimumnya, hindari mengangkat barang yang tidak stabil. Lalu yang terakhir itu berhati-hati saat bermanuver. Jadi kesimpulannya itu forklift adalah alat yang sangat penting dalam berbagai industri yang membantu meningkatkan efisiensi pekerjaan, memaksimalkan penggunaan ruang penyimpanan, dan mempercepat proses pengiriman dan penerimaan barang. Penggunaan forklift harus dilakukan dengan aman dan sesuai dengan prosedur yang benar. Hai, jadi kita sekarang ada di bidang rak single deep. Nah, apa sih itu pengertian rak single deep? Sistem penyimpanan yang digunakan di gudang toko untuk menyimpan barang-barang dalam satu baris dengan setiap palet terkumpul secara vertikal. Di contohnya nih guys, ini. Nah, sistem ini tuh dirancang untuk memaksimalkan penggunaan ruang dan memudahkan akses ke setiap palet. Ini berarti bahwa barang yang ada di tanda beli toko dan disimpan dalam sistem rak single deep di gudang kayak gini. Nah, sekarang gue akan menjelaskan kegunaan dari rak single deep sendiri ini. Jadi karena sistem ini memudahkan akses ke setiap palet, sistem single deep membantu menjaga kualitas produk, efisiensi sistem single deep membantu toko mengurangi biaya penyimpanan dan pengelolaan stok, dan yang terakhir dengan ketersediaan produk yang terjamin dan harga yang kompetitif, kalian dapat menikmati pengalaman belanja yang lebih baik.
Selanjutnya, alat yang digunakan di gudang IKEA adalah palet. Palet adalah alas datar yang dirancang untuk menumpuk dan memindahkan barang-barang dengan mudah dan efisien. Bayangkan palet sebagai alas yang kuat dan stabil untuk menata barang-barang seperti kotak-kotak furnitur di IKEA. IKEA menggunakan berbagai jenis palet untuk menyesuaikan kebutuhan. Ada palet kayu, yang jenisnya palet ini yang paling umum digunakan. Palet kayu itu kuat, tahan lama, dan relatif murah. Selanjutnya ada palet logam, sangat kuat dan tahan lama, cocok untuk menumpuk barang-barang berat. Nah, keuntungan menggunakan palet itu adalah memungkinkan menumpuk barang-barang dalam jumlah besar sehingga menghemat ruang penyimpanan dan memudahkan pemindahan barang. Palet juga memberikan permukaan yang stabil dan aman untuk menumpuk barang-barang, mengurangi risiko kecelakaan. Palet juga memudahkan akses ke barang-barang di gudang, mempermudah proses pengambilan dan pengemasan. Selanjutnya itu ada hand pallet. Hand pallet ini adalah memindahkan palet dengan mudah. Hand pallet adalah alat bantu manual yang digunakan untuk memindahkan palet dengan mudah. Alat ini dilengkapi dengan garpu yang dapat dimasukkan ke bawah palet untuk mengangkat dan memindahkannya. Cara kerjanya yaitu operator hand pallet mendorong garpu ke bawah palet, kemudian mengangkatnya dengan menggunakan tuas. Hand pallet memungkinkan operator untuk memindahkan palet dengan mudah di dalam gudang, tanpa harus mengangkatnya secara manual. Keuntungannya yaitu hand pallet membantu memindahkan palet dengan cepat dan mudah, sehingga menghemat waktu dan tenaga operator. Hand pallet juga mengurangi risiko cedera karena operator tidak perlu mengangkat palet secara manual. Hand pallet dapat digunakan di berbagai area gudang termasuk tempat yang sempit dan sulit dijangkau. Selanjutnya, IKEA itu terkenal dengan furniture yang mudah dirakit dan desainnya yang minimalis. Gudang IKEA juga menyimpan berbagai macam furniture untuk memenuhi kebutuhan berbagai gaya hidup dan ruangan. Mulai dari sofa empuk untuk bersantai, meja makan yang praktis untuk keluarga, lemari yang fungsional untuk menyimpan barang-barang, hingga tempat tidur yang nyaman untuk tidur nyenyak. Furniture IKEA terbuat dari berbagai bahan seperti kayu, logam, plastik, dan kombinasi dari bahan-bahan tersebut. Selain furniture, gudang IKEA juga menyimpan berbagai macam aksesoris rumah tangga untuk melengkapi ruangan, mulai dari lampu yang memberikan pencahayaan yang tepat, karpet yang menambah kenyamanan, gorden yang memberikan privasi, hingga perlengkapan dapur yang memudahkan aktivitas memasak. IKEA juga menawarkan berbagai pilihan aksesoris rumah tangga dengan desain yang menarik dan dengan harga yang terjangkau. Gudang IKEA juga menyimpan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi furniture. Kategorinya ada kayu yang terdiri dari kayu solid, yaitu kayu utuh yang kuat dan tahan lama, sering digunakan untuk membuat furniture yang elegan dan klasik. Ada kayu lapis, ada kayu MDF, ada kayu chipboard, dan ada juga logam, baja, aluminium, besi, tembaga, plastik, dan lain-lain. Bahan baku ini akan diolah dan diproses oleh pabrik IKEA untuk menghasilkan furniture dan aksesoris yang berkualitas tinggi. IKEA memiliki proses produksi yang terstandarisasi dan terkontrol untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. IKEA menggunakan berbagai macam bahan baku untuk membuat furniture dan aksesorisnya. Mereka memilih bahan baku yang berkualitas tinggi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. IKEA juga memiliki proses produksi yang terstandarisasi dan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Bayangkan kamu di sebuah toko melihat baju baru yang keren di rak. Itu belum tentu langsung bisa kamu bawa pulang loh. Ada proses panjang dari barang di rak sampai tiba di rumahmu. Yang pertama itu dari rak ke display. Bagaimana sih caranya? Yaitu yang pertama itu proses awal. Barang baru datang dari pabrik, biasanya dalam kardus besar. Lalu karyawan melakukan check-in. Karyawan toko akan membuka kardus, memeriksa barangnya, dan mencocokkan dengan daftar pesanan. Lalu ada penataan. Barang-barang yang sudah dicek kemudian disusun rapi di rak penyimpanan. Lalu yang terakhir itu ada display. Beberapa barang terpilih dipindahkan ke etalase atau tempat display yang menarik perhatian pembeli. Lalu yang kedua itu ada pembelian melalui online. Bagaimana sih caranya? Yaitu yang pertama kamu dapat memilih atau kamu melihat baju keren di foto online lalu menambahkannya ke keranjang belanjaan kamu. Lalu kamu melakukan pembayaran baik itu menggunakan kartu kredit, transfer bank, atau e-wallet. Lalu
ada pengiriman. Toko akan mengemas baju kamu lalu dikirim ke alamatmu melalui kurir. Lalu ada pelacakan. Kamu bisa melacak paketmu nih di website atau aplikasi toko online tersebut. Lalu yang terakhir itu ada penerimaan. Kamu akan menerima paket di rumah. Lalu yang ketiga itu ada pembelian melalui offline. Bagaimana sih caranya? Yaitu yang pertama, kamu akan menjelajahi. Kamu datang ke toko nih, misalnya kamu melihat baju di display dan menemukan yang kamu suka. Lalu kamu akan mencoba. Kamu bisa mencoba di ruang ganti untuk memastikan pas di badan atau tidak. Lalu ada pembayaran. Kamu membayar di kasir menggunakan uang tunai atau kartu. Lalu ada pengambilan, kamu langsung membawa pulang baju yang sudah dibeli. Atau kamu bisa meminta toko untuk menghantarkan baju ke rumah. Lalu proses dari rak ke rumahmu melibatkan banyak tahapan baik online maupun offline. Toko online mengandalkan foto dan sistem online, sedangkan toko offline mengandalkan display dan interaksi langsung. Namun tujuan akhirnya itu sama, menghantarkan barang yang kamu inginkan sampai ke rumah dengan aman dan nyaman. IKEA Rasa Furniture Global telah menerapkan strategi B2C yang multifase untuk menjangkau dan melibatkan konsumen di seluruh dunia. Pendekatan mereka berfokus pada penawaran furniture yang terjangkau dan bergaya dengan penekanan kuat pada pengalaman pelanggan dan berkelanjutan. Berikut adalah IKEA rincian strategi B2C utama IKEA. Yang pertama itu terdesain terjangkau dan perakita sendiri. Strategi inti IKEA berputar di sekitar penyajian furniture yang terjangkau, fungsional, dan bergaya yang dirancang untuk perakita sendiri. Model ini memungkinkan mereka untuk menjaga biaya tetap rendah dengan meminimalkan biaya tenaga kerja dan transportasi. Aspek perakitan sendiri juga mendorong keterlibatan pelanggan dan memberikan rasa pencapaian. Yang kedua itu ada pengalaman, showroom, dan keterlibatan pelanggan. Showroom IKEA dirancang untuk menjadi imersif dan inspiratif. Menampilkan pengaturan furniture dalam pengaturan realistis, ini menciptakan pengalaman yang menarik secara visual dan interaktif bagi pelanggan, mendorong mereka untuk membayangkan produk tersebut di rumah mereka sendiri. Showroom juga mencakup restoran, area bermain untuk anak-anak, dan stasiun perencanaan yang semakin meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, kehadiran online dan strategi omnichannel. IKEA memiliki kehadiran online yang kuat dengan situs web dan aplikasi seluler yang ramah pengguna. Ini memungkinkan pelanggan untuk menelusuri produk, merencanakan pembelian mereka, dan bahkan memesan secara online untuk pengiriman atau pengambilan di toko. Mereka juga menawarkan layanan klik dan diambil untuk kenyamanan. Pendekatan omnichannel ini secara mulus mengintegrasikan pengalaman online dan offline, memberi pelanggan fleksibilitas dan pilihan. Yang keempat itu ada komunikasi pemasaran terpadu. IKEA menggunakan strategi komunikasi pemasaran terpadu atau IMC yang komprehensif untuk menjangkau audiens targetnya. Ini termasuk iklan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, dan pemasaran internet. Mereka menggunakan campuran saluran tradisional dan digital untuk mempromosikan produk dan pesan merek mereka, memastikan pesan yang konsisten di semua platform. Yang kelima itu berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. IKEA telah menjadikan keberlanjutan sebagai bagian inti strategi bisnisnya. Mereka berfokus pada penggunaan bahan yang berkelanjutan, pengurangan limbah, dan promosi sumber yang bertanggung jawab. Komitmen ini resonisasi dengan konsumen yang sadar lingkungan dan memperkuat citra merek mereka. Yang terakhir itu ada layanan. Yang keenam, layanan pelanggan dan dukungan. IKEA memprioritaskan kepuasan pelanggan dan menawarkan layanan pelanggan yang ramah melalui berbagai saluran, termasuk bantuan di toko, obrolan online, dan dukungan telepon. Mereka juga menyediakan petunjuk perakitan dan manual produk dan informasi garansi untuk memastikan pengalaman pasca pembelian yang positif. Yang ketujuh, produk dan personalisasi. IKEA terus berinovasi dalam penawaran produknya, memperkenalkan desain, bahan, dan fungsionalitas terbaru. Mereka juga menawarkan opsi personalisasi untuk beberapa produk, memungkinkan pelanggan untuk mempersonalisasi furniture mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu mereka.
Kesimpulannya, strategi B2C IKEA adalah bukti pemahaman mereka tentang kebutuhan dan preferensi konsumen. Dengan menggabungkan desain terjangkau, pengalaman pelanggan yang menarik, kehadiran online yang kuat, dan komitmen terhadap keberlanjutan, IKEA telah berhasil membangun merek global yang berenosasi dengan berbagai konsumen. Fokus pada kepuasan pelanggan, inovasi produk, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab, memastikan keberhasilan mereka yang berkelanjutan di pasar furniture yang kompetitif. Berikut beberapa poin tambahan yang menjelaskan strategi B2C IKEA secara lebih detail, khususnya bagaimana fasilitas dan layanan mereka mendukung strategi tersebut. Yang pertama adalah pengalaman belanja yang imersif. IKEA merancang tata letak toko mereka untuk menciptakan pengalaman belanja yang imersif. Pelanggan tidak hanya melihat produk secara individual, tetapi juga melihat bagaimana produk tersebut dapat diintegrasikan ke dalam berbagai ruang dan gaya hidup. Ini mendorong imajinasi dan membantu pelanggan memvisualisasikan produk di rumah mereka sendiri. Tempat makan dan area bermain anak menjadi bagian dari pengalaman ini, memungkinkan keluarga untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama sambil berbelanja. Yang kedua adalah pemasaran yang bertarget. IKEA tidak hanya bergantung pada iklan massal. Mereka menggunakan data pelanggan dan analisis pasar untuk menargetkan kampanye pemasaran mereka secara efektif. Mereka memahami demografi target mereka dan menyesuaikan pesan pemasaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing segmen. Ini memastikan bahwa pesan mereka sampai kepada orang yang tepat dan meningkatkan efektivitas kampanye. Yang ketiga ada program loyalitas. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam gambar, banyak cabang IKEA yang memiliki program loyalitas dan memberikan penghargaan kepada pelanggan setia. Program ini dapat berupa diskon, penawaran khusus, atau akses ke acara eksklusif. Ini meningkatkan retensi pelanggan dan mendorong pembelian berulang. Yang keempat, ada kemudahan akses dan informasi. IKEA menyediakan berbagai saluran untuk pelanggan mengakses informasi produk, termasuk situs web yang komprehensif, aplikasi seluler, dan staf toko yang informatif. Ini memastikan bahwa pelanggan dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan dan membuat keputusan pembelian yang tepat. Kemudahan akses informasi ini juga mengurangi hambatan pembelian. Yang kelima, fokus pada kelompok keluarga. Desain toko, fasilitas seperti area bermain anak, dan penawaran makanan yang ramah keluarga menunjukkan fokus IKEA pada keluarga sebagai segmen pelanggan utama. Mereka mengerti bahwa berbelanja furnitur seringkali merupakan keputusan keluarga, dan mereka menciptakan lingkungan yang ramah dan nyaman untuk seluruh keluarga. Yang keenam adalah keberlanjutan sebagai nilai jual. IKEA semakin menekankan keberlanjutan dalam praktik bisnis mereka. Mereka menggunakan bahan-bahan yang berkelanjutan, mengurangi limbah, dan mempromosikan praktik-praktik ramah lingkungan. Ini menarik pelanggan yang sadar lingkungan dan memperkuat citra merek mereka sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Yang ketujuh ada pengembangan produk berkelanjutan. IKEA tidak hanya berfokus pada keberlanjutan dalam operasi mereka, tetapi juga pengembangan produk mereka. Mereka terus-menerus berinovasi dan memperkenalkan produk-produk baru yang dirancang untuk tahan lama, fungsional, dan ramah lingkungan. Ini menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai pelanggan yang semakin peduli terhadap lingkungan. Yang kedelapan, harga yang kompetitif. IKEA dikenal dengan harga yang kompetitif, yang merupakan faktor kunci dalam menarik pelanggan yang sadar anggaran. Mereka mencapai harga rendah melalui efisiensi operasional, desain yang sederhana, dan skala ekonomi. Kombinasi harga terjangkau dengan kualitas yang dapat diterima merupakan daya tarik utama bagi banyak konsumen. Semua poin yang telah disebutkan, bersama dengan fasilitas yang telah dibahas sebelumnya, berkontribusi pada strategi B2C IKEA yang sukses dan berkelanjutan. IKEA menciptakan pengalaman belanja yang holistik, yang melampaui sekedar transaksi penjualan. Gimana sih Kak kalau misalkan kita belanja dari rumah,
Oh, kalau itu jadinya online ya, Kak? Iya. Nanti kita dengerin kejelasan dari staff yang tadi kita sempat interview nih. Tunggu ya. Mana yang lebih fleksibel? Kalau untuk pengiriman dari pembelanjaan online, kita itu ada biayanya Kak. Kalau misalnya berat barang yang di bawah 5 kilo, itu kena biaya 29.900. Nah, untuk pengiriman di atas 5 kilo, itu kena biaya 79.900. Nah, untuk pembelanjaan di atas 10 kilo, itu kena biaya 169.900. Tapi itu untuk di lingkungan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Kalau misalnya pengiriman di luar Jabodetabek, itu dihitung berdasarkan jarak. Tuh, Kak. Itu mau online, mau offline, persyaratannya sama, ketentuannya sama, biayanya juga sama. Oke deh, Iya. cukup sih menjawab. Kasih. Iya, sama.